Halo semua, selamat datang di NYD Balik Channel. Apa kabar kalian semua? Selalu saya doakan agar siapapun kalian semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kalian percaya bahwa masih banyak tempat di dunia ini yang menyimpan begitu banyak misteri? Baik itu misteri yang dapat dijelaskan dengan logika sampai ke hal-hal di luar nalar manusia. Begitu banyak misteri di dunia ini yang kadang membuat kita merasa merinding saat melewati tempat yang dirasa angker. Seketika kita berpikir, apakah tempat angker tersebut ada penghuninya? Sesosok makhluk yang mungkin berasal dari dimensi yang berbeda dengan kita saat ini. Di era modern yang serba maju saat ini, masihkah kalian percaya akan hal itu? Mungkin kalian pernah mendengar bagaimana cara manusia tiba-tiba masuk dan terjebak ke alam dunia lain. Banyak kisah urban yang menceritakan bagaimana manusia menghilang secara misterius. Ada yang kembali, ada juga yang tak kembali. Konon katanya mereka yang kembali setelah mengalami kejadian tersebut mengatakan bahwa dirinya telah masuk ke dunia lain. Apakah ini semacam distorsi ruang dan waktu? Atau mungkin ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dengan nalar dan logika kita sebagai manusia? Menyikapi hal tersebut, kali ini NYD Balik Channel telah melakukan pencarian beberapa kisah yang dirasa relevan dengan apa itu dunia lain. Cerita yang akan gue bawakan kali ini adalah berdasarkan kepada sebuah kisah nyata. Dikarenakan keterbatasan ingatan sang narasumber, NYD Balik Channel akan memberikan kisah seakurat mungkin bagi kalian. Inilah dia, cerita menjelang Sandikala. Apa yang akan terjadi ketika kalian pulang pada pergantian sore menuju malam? Orang Bali menyebut pergantian waktu ini sebagai Sandikala. Sandikala adalah pergantian waktu yang umumnya berlangsung antara jam 6 sore sampai dengan jam setengah 7 malam. Ketika cahaya jingga keemasan sang matahari mulai menghilang di bawah garis horizon dalam bentangan cakrawala di ufuk barat, konon ini adalah waktu di mana para roh jahat mulai keluar dan menampakkan eksistensinya. Para orang tua zaman dulu selalu memperingatkan anak mereka untuk tidak keluar dari dalam rumah agar tidak diculik ataupun disembunyikan oleh roh jahat tersebut. Terkesan sangat mustahil bagi kita, namun cerita ini akan berkaitan dengan mitos tersebut. Kisah ini bermula sekitar tahun 70-an akhir, di mana daerah yang gua tinggali saat ini hanyalah sebuah wilayah pedesaan kecil yang sangat minim infrastruktur. Bahkan jalan beraspal pun belum dibuat. Hanya ada hamparan persawahan yang luas serta jalan setapak kecil berdebu yang menjadi penghubung antar desa. Listrik belum tersedia secara merata dan hiburan yang ada hanyalah televisi yang ada di balik desa. Mayoritas masyarakat belum mempunyai televisi dan banyak di antara mereka menghabiskan waktu dengan menyaksikan tayangan yang ada bersama-sama. Saat itu stasiun TV yang ada hanyalah TVRI. Tidak ada rasa iri dan dengki di antara mereka. Hampir semua warga hidup secara sederhana. Terang saja, karena mayoritas warga yang mendiami daerah tersebut adalah petani yang kerjaannya dari pagi hingga sore dihabiskan di sawah mereka. Ini adalah aktivitas serupa yang dilakukan oleh keluarga Bapak Iluh. Bapak Iluh memiliki 2 orang anak dan anak tertuanya adalah seorang perempuan. Saat ini, anak perempuannya tersebut sudah mulai bersekolah di salah satu sekolah dasar yang berada di dekat rumahnya dan sudah duduk di bangku kelas 2. Selepas sekolah, biasanya tiap sore Iluh selalu membantu ayahnya di sawah, sekedar untuk membantu memberikan makanan kepada hewan ternak ataupun mencabut rumput liar di sekitar tanaman palawija. Karena sudah menjelang sore, Bapak Iluh menyuruh anaknya untuk bergegas pulang ke rumah, dikarenakan dia mau mengumpulkan jerami untuk pakan sapi. Iluh pun bergegas menyelesaikan pekerjaan dan memasukkan unggas peliharaan mereka ke dalam kandang seperti biasanya. Setelah selesai mengerjakan itu semua, Iluh pun membersihkan kotoran yang ada di badannya di aliran sungai sekitar sawah mereka. Dibasuhlah sisa kotoran yang menempel di badan sampai dirasa bersih. Iluh pun langsung pulang dan meminta izin ke orang tuanya. Seperti bapak-bapak pada umumnya, bapaknya Iluh hanya menyapa kecil dan menyuruh anaknya agar hati-hati pulang ke rumah dan jangan menggubris ajakan ataupun sapaan dari orang asing. Setelah mendapat izin, dia pun bergegas untuk pulang. Dengan langkah kecilnya, dia melewati jalan setapak yang biasa dia lalui. Sudah menjadi kebiasaan bagi Iluh untuk pulang dari sawah sendirian karena letak antara sawah dan rumahnya tidaklah terlalu jauh, hanya berjarak beberapa kilometer dan jalanan yang dilalui sudah sangat dikenal olehnya. Dia sangat hafal jalur dari sawah menuju rumah. Sebelum mencapai rumah, pertama-tama dia akan melewati tempat pemandian umum. Pemandian umum tersebut hanyalah tempat kecil yang terletak di tebing batu paras yang terdapat sungai di pinggirannya, di mana di antara bebatuan paras tersebut keluar air dari sungai bawah tanah. Walau disebut pemandian umum, tempat tersebut sangatlah jarang digunakan oleh warga sekitar karena akses jalan ke pemandian tersebut sedikit susah. Bentuk areal pemandiannya pun kurang lebih seperti ini, teman-teman.
Jadi menurut penuturan narasumber, dulunya pemohonan tersebut terdapat banyak pohon besar dan bambu di pinggir areal sungai. Yang paling menonjol di sana adalah adanya pohon jamblang yang sangat besar. Orang Bali biasa menyebut pohon jamblang sebagai pohon juat. Banyak orang percaya bahwa tempat itu sangatlah angker dan disakralkan tentunya. Tidak jarang ada yang banyak menyaksikan kehadiran Wong Samar di tempat tersebut. Menurut sebuah artikel yang saya baca di website resmi PHDI, yaitu Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Wong Samar adalah salah satu ciptaan Tuhan yang tidak nampak oleh mata manusia. Mereka ada di dimensi dunia lain dan hidup bersama kita. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, tetapi perkataan dan perbuatan mereka kadang-kadang terdengar dan terasa oleh manusia. Bagi mereka yang sudah pernah melihat kehadiran Wong Samar, dikatakan bahwa mereka memiliki bentuk tubuh yang hampir sama seperti manusia normal pada umumnya, namun tidak memiliki belahan di atas bibirnya. Ada begitu banyak jenis Wong Samar, ada yang baik, ada yang jahat, ada juga yang jahil, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dan manusia normal. Lanjut, setelah melewati pemandian umum, beberapa ratus meter setelahnya, Iloh akan melihat persimpangan jalan yang menuju ke balai desa, dan rumahnya si Iloh berada pas di timur balai desa tersebut. Selama di perjalanan, Iloh tidak merasakan hal aneh apapun. Namun berselang beberapa lama berjalan, dia cukup heran karena jalanan yang biasa dia lewati terasa sangat sepi. Dia tidak melihat satu orang pun melewati jalanan tersebut sore itu. Hanya suara tenggeret yang menemaninya sore ini. Hingga sampailah Iloh di pemandian umum. Dari kejauhan dia melihat ada sesosok wanita yang sangat cantik sedang mandi di sana. Sangat tidak biasa karena wanita tersebut mandi dengan menggunakan sebuah kain bercorak batik, namun rambutnya berwarna kemerahan, terlihat kering dan sangat jarang dirawat. Karena penasaran, Iloh pun sejenak mengintip dari kejauhan. Terlihat wanita tersebut memperlihatkan senyuman yang sangat menakutkan. Mulutnya melebar dengan tatapan tajam sambil tertawa menyeringai seakan tidak suka diperhatikan oleh Iloh. Iloh pun ketakutan karena mendengar tawa wanita tersebut terdengar sangat melengking dan menyeramkan. Dia pun sampai terjatuh karena mendengar suara tersebut. Bergegas Iloh bangkit kembali untuk minta maaf kepada wanita tersebut, namun anehnya tidak ada siapapun di sana. Dia tidak terlalu memusingkan hal tersebut dan mengira kalau wanita tadi mungkin saja sudah pergi entah kemana, atau mungkin bersembunyi di suatu tempat karena malu. Kembali Iloh melanjutkan perjalanannya pulang. Langit sudah terlihat berwarna jingga, sangat indah kalau dilihat dari kacamata anak indie. Walau tidak membawa jam, wanita kecil itu tahu kalau saat ini sudah menunjukkan pukul 6 sore. Dirasa sudah sangat jauh dia berjalan, entah mengapa tidak juga sampai di ujung persimpangan jalan menuju desanya. Mungkin salah jalan, begitu ungkapnya. Karena memang berjalan di tengah hamparan sawah terkadang agak menyulitkan. Dia pun kembali mengingat-ingat jalan pulang, namun dari kejauhan terlihatlah pohon jamblang dan kemudian kembalilah dia ke pemandian tersebut. Loh, kok kembali ke sini? Begitu pikirnya. Apa mungkin sudah lelah ya jadinya salah jalan? Dia tidak mau berpikir yang aneh-aneh dan memutuskan untuk duduk sebentar karena kaki kecilnya sudah mulai lelah untuk berjalan. Begitu lamanya dia berjalan, namun langit sore kali ini tidak berubah sedikit pun. Langit masih berwarna jingga keemasan. Ini cukup aneh karena seharusnya walaupun sore hari menjelang, langit pasti akan segera berubah menjadi malam. Tidak mau ambil pusing, kembali lagi dia melanjutkan perjalanan. Kali ini dia cukup beruntung karena melihat seorang petani yang sedang memacul tanah dan anak-anak kecil yang berlarian ke sana kemari. Walau sudah sering melintasi tempat ini, wajah mereka terlihat sangat asing bagi Iloh. Tidak ada satupun yang dia kenal. Walau melihat Iloh sedang berjalan seorang diri, mereka sama sekali tidak ada yang menyapa dan mengabaikan kehadiran Iloh. Iloh juga merasa sangat aneh. Walaupun ini di tahun 70-an, namun mereka menggunakan baju yang sangat tidak umum digunakan pada zaman itu. Mereka hanya menggunakan kain yang dibentuk seperti cawat tanpa mengenakan baju selai pun. Iloh mencoba memberanikan diri untuk menanyakan arah kepada mereka, namun mereka hanya menyeringai dan bergumam dengan bahasa yang tidak terlalu dimengerti olehnya sambil tertawa cekikikan. Begitulah didengar oleh Iloh. Sangat aneh, benar-benar aneh begitu pikirnya. Dia pun tidak memperdulikan mereka dan memutuskan untuk kembali berjalan. Dan lagi-lagi dia melihat pohon jamblang dari kejauhan. Tentu ini artinya dia telah kembali lagi di pemandian umum tersebut. Kala itu Iloh hanya bisa menangis dan menangis. Kejadian ini benar-benar di luar nalar akal sehat. Panik dan sedih dengan apa yang dialaminya. Sudah sangat jauh dirinya berjalan, namun kenapa selalu kembali ke tempat ini, pikirnya. Dia sudah sangat pasrah kala itu, bingung harus melakukan apa. Sangat berat dirasa kakinya untuk berjalan. Perut lapar, haus, lelah dan letih. Itulah yang dirasakan kala itu oleh Iloh. Namun apa yang bisa dilakukan? Dia hanya bisa melanjutkan langkah kecilnya, sedikit demi sedikit. Sejenak dia memutuskan untuk berhenti memanjatkan bait-bait doa sambil menutup mata. Hanya itu yang bisa terpikir oleh Iloh saat itu. Mulutnya pun berbicara komat kami tidak tahu harus mengucapkan doa apa. Iloh hanya hafal mantra bait disanja kala itu.
Setiap lantunan doa yang sangat merdu dari awal sampai akhir keluar dari mulutnya Iluh memecah keheningan sore kala itu. Air matanya jatuh menetes sedikit demi sedikit membasahi pipi mungilnya. Setelah selesai berdoa, kembali dia berjalan di tengah hamparan sawah. Dia abaikannya setiap orang aneh yang dilihatnya. Dia sudah tidak peduli nampaknya dengan apapun yang ada di sekitar. Hingga akhirnya muncul seorang laki-laki parubaya dengan rambut lebat ubanan terurai sampai pundak dan jenggot putih menutupi dagunya. Dari kejauhan, Iluh melihat laki-laki tua itu sedang membawa bambu panjang yang biasanya dipakai untuk mengangon bebek. Sini gak? Hei, di sana. Ucap lelaki tua itu membuat Iluh sangat ketakutan kala itu. Bagaimana kelanjutan kisah Iluh? Apa yang terjadi dengan dirinya? Kenapa dia bisa tersesat kala itu? Tunggu lanjutan cerita kisah menjelang Sandikala chapter 2 hanya di NYD Bali Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dengan menekan tombol merah dan lonceng, serta like, komen, dan share cerita ini ke teman-teman kalian agar saya lebih bersemangat membuat video ke depannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensi kalian. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan. Wira di sini pamit undur diri and see you on the next video.